Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan ngasih tahu gimana caranya downsize shockbreaker Vario 150 ya. Ini bagian depan. Dan ini sangat mudah sekali ya teman-temannya. Sangat gampang. Jadi teman-teman tidak usah masuk ke bengkel. Teman-teman bisa melakukannya di rumah sendiri ya. Oke, ini akan saya downsize sesuai permintaan orang, katanya 4 jari ya. Untuk ruang geraknya 4 jari ya permintaannya. Oke, kita akan ukur dulu ya. Ruang geraknya kita akan ukur sekitar 4 sentian ya. Oke. Kita akan ukur 4 sentian kira-kira jarak bebasnya ya. Yang penting ada ruang gerak dan tidak akan menimbulkan jeduk ya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe dan tonton sampai habis ya, agar teman-teman bisa melakukannya sendiri tanpa harus ke bengkel ya. Oke, untuk pertama-tama ini adalah menyiapkan sebuah sulingan tabung ya. Ini sulingan buat mengganjal di bagian sulingan dalam ya. Anggap aja ini tabung ya, ini bekas tabungnya shockbreaker. Ini ukurannya 4 cm ya. Oke, ini saya bikin dari bekas tabung shockbreaker belakang ya. Dan modelnya seperti ini ya. Ini udah dipotong 2 biji ya, sesuai kiri kanannya. Oke, ini untuk seal tidak ada pergantian ya, karena ini seal masih bagus, tidak ada kebocoran. Untuk masalah per ya, kita akan memodifnya dengan cara membakarnya ya. Oh ya, untuk per ya teman-teman, kita bisa memendekkannya 3 cm ya. Karena ini penyebabnya supaya ruang geraknya tidak terlalu empuk ya. Karena ini rawan jeduk ya, jadi kita akan mengurangi pernya 3 cm aja ya, tidak perlu 4 cm. Oke, kita langsung aja ke pembakaran. Begini caranya ya. Kita panasin aja ya, pakai kompor, nggak usah pakai las-lasannya. Yang ada di rumah aja ya kita gunain. Oke, kita nyalain kompor, kita bakar sampai memerah ya. Ini tidak memerlukan waktu lama ya. Ingat ya teman-teman ya, ini untuk penurunan per cukup 3 cm aja ya. Biar ada agak keras sedikit, nggak jadi masalah, jadi menghindari benturan karena pendek ya. Oke, setelah ini kita tekan aja ya. Kita bisa peeling aja ya. Setelah itu nanti kita ukur sesuai keperluan yang diinginkan ya. Oke, kita panasin lagi ya. Dan ini udah kelihatan hasilnya. Per yang tadinya agak renggang sekarang udah rapat ya. Dan ini dijamin nggak akan pengaruh ya. Dan untuk selanjutnya bisa distandarin lagi ya, sesuai dari pabriknya. Oke, kita tekan lagi ya. Saya kira ini udah cukup ya. Kita akan ukur ya, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Kita akan ukur dulu ya. Dan ini udah pas 3 cm ya, tidak kurang tidak lebih. Oke, gini caranya teman-teman ya, untuk memanasin pernya, untuk memendekin. Suatu saat nanti bisa standarin lagi dengan cara yang sama ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pemasangan langsung ya.
Ya, ini udah sampai ke pemasangan selanjutnya ya. Untuk pemasangan tabung di bagian sulingan, kita memasangnya tabung per duluan ya. Selanjutnya kita memasang tabung. Oke, kita masukkan ke bagian asnya. Untuk bagian as kita akan ukur dulu ya. Ya, ini ada 4 cm juga ya ruang geraknya. Jadi ini dijamin udah aman ya. Oke, kita langsung pasang aja. Oke, kita akan lihat tandanya ya, ruang geraknya. Ya, ini pas banget ya, 4 cm, jadi sesuai keinginan ya. Untuk takaran oli ini tidak ada takaran ya, kita bisa menggunakan perkiraan di mana letak enaknya ya. Karena kalau kurang bisa jeduk, kalau lebih juga bisa jeduk ya. Untuk pengisian kita langsung aja isi ya. Kalau lebih nanti bisa kita kurangin, dan kalau kurang nanti bisa kita tambahin lagi ya. Ini ruang geraknya ya. Ruang gerak bebasnya ya adalah 4 cm, dan kita akan mengusahakan dipotong sekitar setengah senti ya. Untuk ruang geraknya jadi 3,5 cm. Ini ruang gerak 4 cm, jadi usahain sampai 3,5 cm ya. Karena kalau lebih dari 3 cm, 4 cm itu akan jeduk ya. Begitu juga kalau kurang dari 3 cm, misalnya 2,5 cm atau 3 cm, itu pasti jeduk juga ya, karena oli terlalu banyak. Jadi untuk masalah oli kita bisa setting ya sesuai yang diinginkan gerak bebasnya ya. Oke, ini kita usah kasih tanda ya, ruang bebas gerak yang 4 cm tadi. Oke, kita lihat ya, ini masih agak sedikit jeduk ya. Ini kebanyakan oli ya. Jadi jeduknya tuh ada tahanan ya. Kalau kekurangan oli, jeduknya antara as sama bottom jeduk ya, bertemu, jadi nggak ada peredamnya. Kalau ini terlalu banyak oli, jadi diredam sama oli. Olinya terlalu banyak, jadi ruang geraknya terlalu pendek, jadi jeduk ya. Oke, kita bisa kurangin ya. Ya, sekiranya udah cukup, kita langsung aja pasang kembali di bagian bautnya. Oke, kita akan tes lagi ya. Nah, dan ini ternyata sudah enak ya teman-teman ya. Ini ruang geraknya tadi 4 cm, ini udah ada tanda setengah senti, berarti ini udah 3,5 cm ya. Oke teman-teman ya, ini udah lihat bedanya ya dari standarnya sama hasil downsize nya ya. Kita akan ukur, dan ini pas banget ya, 4 cm sesuai yang diinginkan ya.
Oke, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.